Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, kali ini aku mau membahas nih mengenai puasa, terlebih puasa Ramadan. Karena syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita bisa melaksanakan dengan lancar dan melaksanakan dalam beribadah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, tentunya kalau kita menahan lapar, menahan haus, itu kan berat. Karena dengan adanya asupan makanan, asupan minuman, itu kan menambah energi untuk kita dalam beraktivitas, menambah semangat dan berenergi. Tapi karena dengan berpuasa, tubuh kita tentunya akan lemah. Tetapi itu semua kalau kita kembalikan kepada yang atas, atau maksudnya kita landaskan, kita tujukan untuk beribadah kepada Allah, maka hal tersebut akan menjadi kenikmatan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri, ada keberkahannya tersendiri. Oke, lanjut. Sekarang saya membahas apa itu puasa. Tentunya teman-teman semua juga sudah mengetahui apa itu puasa. Jadi puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau sunset atau sunset. Dan dilakukan, puasa Ramadan itu dilakukan kurang lebih 29 sampai 30 hari. Oke, lanjut. Sekarang mengenai dalil diperintahkannya puasa, saya mengambil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi teman-teman, dalam surat atau ayat ini dijelaskan kita sebagai umat muslim yang beriman, kita diwajibkan atau diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana orang terdahulu juga diwajibkan. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas mengenai kenapa sih kita diwajibkan atau kita diperintahkan untuk berpuasa. Ada yang tahu? Oke, yang pertama, kenapa ya? Karena untuk melatih kesabaran kita. Tentunya dengan puasa, orang-orang yang udah marah itu dapat meredam emosinya. Kemudian juga dapat mengontrol dari hawa nafsu, dan juga kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Contohnya, ketika kita mendapatkan makanan dan minuman, mau berbuka, untuk sahur, nah kita harus mensyukuri. Karena nikmatnya berbuka itu sangat Masya Allah, tabarakallah sekali. Kemudian memperkuat hubungan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan kita menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah selama bulan puasa Ramadan. Kemudian berdoa dan introspeksi diri mengenai apa sih dosa-dosa kita, kesalahan kita, supaya terus kemudian kita minta ampun kepada Allah. Kemudian menunjukkan empati dan solidaritas kepada sesama umat. Contohnya yaitu ketika kita berbagi buka atau takjil gratis, kemudian sahur kepada yang memberikan sahur pada yang membutuhkan, atau sahur on the road, atau bagi takjil di jalanan, ya. Itu sebagai rasa empati kita kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan. Nah, jadi itu tadi alasan kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini saya menjelaskan
yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu dengan sengaja ke 5 lubang, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian saluran kencing dan saluran buang air besar. Contoh kalau dari masukan dari mulut seperti makan, minum dengan sengaja tentunya ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian kalau dari hidung, kalau kita memasukkan sesuatu sampai ke pangkal hidung sini, kalau sini terasa atau nyelekit gitu, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian kalau telinga, kita mengorek telinga dengan cotton bud sampai ke dalam, itu dapat membatalkan puasa. Dan juga keluar mani dari saluran kencing dan memasukkan sesuatu ke belakang, ke saluran BAB. Kemudian contohnya lagi merokok. Itu karena zat-zat dalam rokok itu masuk ke sini, ke dalam sini, kemudian menambahkan sensasi kenyang gitu. Ada sensasi kenyang-kenyangnya yang menagihkan gitu. Dan hal-hal lain yang disengaja. Kemudian satu lagi, menguap dengan sengaja dan tertelan 2 bungkus nasi padang. 2 bungkus. Nah, dari beberapa hal-hal yang diperintahkan atau tujuan kita diperintahkan berpuasa tadi, itu menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena jika kita rutin dalam beribadah, kita akan mendapatkan banyak pahala. Dan kalau kita bersedekah, kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian ada salah satu ibadah yang khas ya di selama puasa Ramadan, di bulan Ramadan ini, yaitu sholat tarawih. Tentunya teman-teman juga melaksanakan sholat tarawih, atau cuma di awal saja, yang di akhir sudah bubar, sudah mencari baju lebaran janda. Jadi ibadah sholat tarawih yang biasanya itu dilakukan 8 sampai 23 rakaat tergantung ya. Kemudian ada lagi tadarus Al-Quran. Syukur-syukur kita dapat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sangat Masya Allah, Tabarakallah. Nah, teman-teman, setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa Ramadan, tibalah akhirnya kita merayakan suatu perayaan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nantikan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu dari 2 hari raya umat Islam, yang satunya lagi yaitu Hari Raya Idul Adha. Tentunya adanya kegembiraan berkumpulnya sanak saudara. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai puasa Ramadan. Semoga kita selalu berada di jalan yang kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tambah semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.